Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini, 13 Oktober 2021. Sebelum kita beristirahat malam ini, baiklah kita persiapkan hati kita untuk ada di hadirat Tuhan, supaya kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang dalam kesetiaannya memberi kehidupan kepada kami, umat-Mu. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau ada di hadirat-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami menyadari benar bahwa kami tidak hanya hidup dari makan dan minum saja, tapi kami juga hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu, datanglah dan berkati kami sekalian dengan kebenaran firman-Mu. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, Padamu kami datang berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20. Beginilah bunyi firman Allah. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam perenungan di malam-malam yang sudah kita lewati, kita telah belajar beberapa pribadi perempuan yang telah menunjukkan komitmen imannya kepada Tuhan dengan bangkit dari keterpurukan hidup mereka dan memulai relasi yang kuat dengan Tuhan, sehingga mereka terus menikmati lawatan Tuhan di dalam hari-hari hidup mereka selanjutnya. Karena itu kita bersyukur bahwa perempuan-perempuan yang nama mereka masuk dalam kesaksian kitab suci telah memberikan sebuah kualitas hidup yang sungguh-sungguh berharga. Karena mereka telah menyadari dengan sungguh bahwa mereka diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Karena itu mereka harus menunjukkan kualitas iman mereka di hadirat Tuhan dengan memiliki perilaku-perilaku hidup yang berkenan di hadirat Tuhan. Malam ini kita belajar lagi dari satu pribadi perempuan, dan dialah perempuan pertama yang dikisahkan di dalam kitab suci, dalam kitab Kejadian. Dalam hal ini Hawa. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Alkitab ternyata memberikan pengajaran yang sangat luar biasa kepada kita, bahwa perempuan itu adalah ibu dari semua yang hidup. Itu berarti perempuan begitu istimewa di hadirat Allah dan di hadapan kita semua manusia, khususnya kaum laki-laki di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sebab mereka dipercayakan sebagai ibu dari semua yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Sayangnya dalam keseharian hidup kita masih menyaksikan
bahwa cukup banyak kaum perempuan yang tersakiti karena berbagai-bagai perilaku hidup yang tidak berkenan yang telah ditunjukkan oleh kaum laki-laki terhadap kehidupan kaum perempuan. Mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, bahkan berbagai-bagai tindakan tidak manusiawi lainnya yang terus terjadi di atas muka bumi ini terhadap kehidupan kaum perempuan. Ternyata malam ini kita belajar dari kesaksian kitab suci dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20. Bahwa perempuan adalah ibu dari semua yang hidup. Bahkan di dalam kisah penciptaan, kaum perempuan ternyata tidak hadir sendiri atau diciptakan dari sesuatu yang lain yang ada di atas bumi ciptaan Tuhan ini. Justru dalam kisah penciptaan kita belajar bahwa manusia perempuan diciptakan dari rusuk kaum laki-laki. Kalau demikian, kaum perempuan bukanlah sesuatu yang berada di luar dari kehidupan manusia laki-laki. Justru kaum perempuan adalah bagian dari kehidupan laki-laki di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu semestinya ketika manusia laki-laki memandang kaum perempuan, dia harus sadar bahwa dia sedang melihat dirinya sendiri. Dia sedang menyaksikan bagian dirinya sendiri. Dan karena itu tidak patut dikasari, tidak patut dihianati, tidak patut disingkirkan dari tengah-tengah kehidupan kaum laki-laki. Ini perlu kita beri perhatian secara serius untuk menghindari berbagai-bagai tindakan yang tidak manusiawi yang dihadirkan oleh kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Jika kita belajar juga di dalam kitab Amsal 31 ayat yang ke-10. Di sana dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa manusia perempuan jauh lebih berharga dari permata. Apa yang mau dikatakan kitab suci ini bagi kita? Kitab suci mau mengajarkan kepada kita bahwa manusia dalam diri kaum perempuan tidak dapat disejajarkan dengan sesuatu apapun yang bersifat material yang ada di atas muka bumi ini. Justru manusia perempuan jauh lebih berharga dan jauh lebih di atas nilainya dari segala yang sifatnya kasat mata yang nampak di atas muka bumi ini. Itu berarti firman Allah mau mengajarkan kepada segenap kita untuk memberi tempat yang terhormat, memberi harga yang tinggi, memberikan penghormatan yang tinggi kepada kaum perempuan yang sedang ada di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Karena itu sekiranya di dalam kehidupan bersama ada tindakan-tindakan tertentu yang sedang kita lakukan
yang tidak berkenan terhadap sesama kita kaum perempuan, kita harus segera mengalami pertobatan dan berupaya untuk menempatkan kehidupan mereka sebagai makhluk gambar Allah yang sesungguhnya telah Tuhan hadirkan sebagai bagian yang utuh dari kehidupan kita kaum laki-laki. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekiranya di dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, kalau ada perlakuan-perlakuan yang kasar, tindakan-tindakan yang tidak manusiawi yang sedang dikerjakan oleh kaum laki-laki terhadap kaum perempuan, baiklah semua kita selaku kaum laki-laki mengalami pertobatan dan meninggalkan perilaku-perilaku kita yang tidak berkenan, yang menciderai sesama kaum perempuan kita dari tengah-tengah persekutuan hidup kita. Kita belajar dari manusia pertama Adam. Ketika Hawa dihadirkan di tengah-tengah kehidupannya, dia dengan segera berkata, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Kalau kita belajar itu di dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-23. Apa yang mau dikatakan oleh manusia laki-laki untuk kehidupan kita sekarang ini? Ternyata manusia laki-laki pertama di dalam kitab suci mau mengingatkan kepada semua kita kaum laki-laki di masa kini, bahwa ingatlah, kaum perempuan yang sedang menjadi bagian di dalam kehidupan kita, yang sedang hidup bersama-sama dengan kita, sesungguhnya mereka adalah diri kita sendiri yang harus dihormati, yang harus dihargai, dan diberi tempat yang layak bagi kelanjutan hidup mereka. Tidak patut bagi kita untuk menyakiti kehidupan mereka, yang membuat mereka harus meneteskan air mata. Mereka harus merasa sedih. Mereka harus merasa kecewa dan putus asa di tengah-tengah kehidupan kita, kaum laki-laki di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bukankah semua kita manusia laki-laki bisa ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini? Oleh karena kaum perempuan yang oleh Allah telah diberi tempat khusus bagi kehidupan baru, dan melaluinya kita mengalami kehidupan, dan selanjutnya Tuhan perkenankan kita untuk ada di dalam dunia yang kasat mata ini, dan melanjutkan hari-hari hidup kita, serta menikmati berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan di atas bumi ini bagi kita sekalian. Ingatlah, kalau kita belajar di dalam surat Korintus, Rasul Paulus memberi penegasan kepada kita. Tidak ada laki-laki tanpa perempuan, dan tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Artinya bahwa antara laki-laki dan perempuan ada satu hubungan yang utuh. Satu berasal dari yang lain. Dan karena itu sama-sama harus saling menghormati dan saling menolong serta saling menopang untuk keberlanjutan hidup bersama.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, sekiranya di dalam hari-hari hidup kita, dalam rumah tangga kita, atau di tempat kerja kita, di lingkungan di mana kita hidup bersama, kalau ada perlakuan-perlakuan yang keji yang sedang kita lakukan terhadap kaum perempuan, kita harus segera mengalami pertobatan dan segera memulai kehidupan baru dengan memandang mereka sebagai diri kita sendiri yang patut dihormati dan diberi tempat yang layak di tengah-tengah kehidupan kita. Lebih jauh daripada itu, bahwa menurut kesaksian Alkitab, kaum perempuan adalah ibu dari semua yang hidup. Maka kaum perempuan mesti menyatakan syukur dan hormat yang besar kepada Allah yang telah menjadikan kaum perempuan sebagai ibu dari semua yang hidup ini, untuk benar-benar menjalani hari-hari hidup di dalam dunia ini secara baik menurut kehendak Tuhan. Tidak patut kaum perempuan melakukan tindakan tertentu yang mengkhianati kekudusan Allah di dalam kehidupan. Sebaliknya, harus menyadari diri secara sungguh sebagai manusia gambar Allah dan telah ditetapkan sebagai ibu dari semua yang hidup di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan karena itu, peran ini harus dimainkan secara berkelayakan di hadirat Tuhan. Percayalah, Allah telah menaruh rohnya di dalam kehidupan kita sekalian, dan akan terus menyadari kehidupan kita, sehingga baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan akan terus saling menghormati satu dengan yang lainnya dan saling menopang dan bergandengan tangan untuk menata kehidupan bersama, baik untuk kedamaian hidup bersama di tengah-tengah dunia, dan yang terlebih adalah bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kita sekalian untuk berperan secara baik sebagai gambar Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa, yang terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Terus mengingatkan kami pengajaran-pengajaran yang mengingatkan kami untuk saling hormat menghormati satu dengan yang lain. Dan menyadari secara sungguh bahwa Allah telah memakai kami begitu luar biasa di dalam peran yang sungguh-sungguh untuk mendatangkan kehidupan dan kedamaian hidup bersama, dan terlebih mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Sesaat lagi kami akan beristirahat, dan kami mau berdoa untuk seluruh kehidupan setiap keluarga. Dalam relasi suami istri, orang tua anak, dalam relasi bertetangga, kami mohon kepadamu, manakala dalam hidup bersama ada perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi, di mana ada yang tersakiti karena perlakuan-perlakuan yang kasar yang dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap kaum perempuan, ataupun sebaliknya. Malam ini kami mau berdoa kepadamu. Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat mengalami pertobatan
Dan kami memulai dengan hari-hari hidup kami yang baru, di mana kami akan sungguh-sungguh saling menghormati satu dengan yang lainnya, dan bergandengan tangan untuk terus mempermuliakan nama-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu kami minta kepadamu Bapa, tumpahkanlah tangan-Mu ke atas kami sekalian, supaya malam ini kami dapat beristirahat dengan aman dalam tuntunan dan perlindungan-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti memberi perlindungan bagi umat Tuhan sekalian. Salam.